Selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan atas hari yang baru. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat pengertian bagi kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024, diambil dari Lukas pasal 22 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengenang kembali hari wafatnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan renungan firman Tuhan hari ini dari Lukas 22 ayat 42 adalah rangkaian dari sengsaranya Yesus. Di dalam kemanusiaannya, Yesus datang menghadap pada Bapa di sorga. Dia memohon, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas hinggap pada diri Yesus, sebab Dia adalah manusia murni. Dia memiliki daging sama seperti kita, saudara-saudariku. Di dalam kondisi yang sangat cemas, Dia berdoa kepada Tuhan, sekiranya jalan sengsara yang harus Dia tempuh masih boleh dibatalkan oleh Tuhan. Tetapi dengan rendah hati Yesus Kristus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Melainkan kehendak Bapa di sorga yang harus terjadi. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini memberi pengertian dan pengajaran bagi kita bahwa di dalam segala pergumulan hidup kita di dunia ini, kita boleh memohon kepada Bapa di sorga. Kita boleh meminta apa saja. Meminta kita dibebaskan dari berbagai persoalan, tekanan hidup dan masalah. Tetapi jangan lupa, kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita hanya boleh memohon, kita hanya boleh meminta dengan segenap hati kita. Jangan sekali-kali memaksa Tuhan, Bapa di sorga. Jangan sekali-kali memaksakan kehendak kepada Tuhan, lalu kita akan marah ketika doa permohonan kita tidak dikabulkan.
Lewat sikap Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan segala-galanya kepada Bapa, yang mendahulukan kehendak Bapa daripada keinginan hatinya. Bahkan kita diberi pengajaran lewat kisah ini. Terkadang kesulitan dan jalan sengsara yang kita tempuh dalam hidup kita ini, itulah jalan yang terbaik agar kita bisa melihat hari esok yang indah, agar kita bisa melihat masa depan yang baik. Terkadang Tuhan membawa kita dalam kesulitan-kesulitan itu, membawa kita menjalani jalan yang sulit, jalan yang terjal, saudaraku. Seperti Yesus, untuk menebus dosa manusia dan membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut, Dia harus memasuki maut itu. Dia harus menjalani jalan sengsara yang pahit itu. Dengan cara itulah, maka terbukalah keselamatan bagi orang percaya. Karena itu, jalan sulit, jalan terjal, bahkan sengsara kita bukan berarti segalanya telah berakhir. Sama seperti sengsara Yesus, justru sengsaranya adalah pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya dalam namanya. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berserah dirilah pada Tuhan. Katakan, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Biarlah kita senantiasa mendahulukan kehendak Bapa di sorga dalam hidup ini, supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita menjadi saluran harapan dan berkat bagi hidup kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang lain yang bersama-sama dengan kita. Bila kita mendahulukan kehendak Bapa di sorga, percayalah, maka di depan keselamatan akan terbuka. Pintu gerbang keberhasilan dan kesuksesan akan terbuka. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi doa kita setiap waktu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak-Ku yang jadi. Supaya hidup kita ini benar-benar patuh dan taat pada kehendak Tuhan. Dan kita akan diangkat lebih tinggi lagi. Seperti Yesus yang telah berserah diri dan mengosongkan dirinya, dan Dia taat sampai mati pada kehendak Bapa. Maka Dia pun ditinggikan, dan kepadanya dianugerahkan nama terindah di atas segala nama, dan nama yang berkuasa di atas segala kuasa. Selamat berserah diri kepada kehendak Bapa di sorga, dan kita akan melihat kuasa dan kemuliaan-Nya nyata dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan waktu ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Kini kami diajar oleh firman-Mu Tuhan, bahwa seperti Yesus, kami harus berserah pada kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa kasih-Mu, khususnya hari ini Tuhan. Kami akan beraktivitas, dan sertailah kami, lindungilah kami, agar kami boleh melakukan tugas kami hari ini dengan baik dan sempurna. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur atas segalanya. Amin. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan panjang umur, Tuhan memberkati. Yang sedang sakit dimanapun berada, apakah di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, semoga saudara segera pulih dan saudara boleh merasakan jamahan kasih Tuhan.